Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Oke? Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo. Ya, jadi memang ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, Wheel of Fortune tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa. Ya, kartu ini menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu nantinya. Dalam pekan ini insya Allah akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan, teman-teman. Nah, kemudian aku melihat juga ada sebuah perubahan yang sangat-sangat signifikan. Artinya memang kehidupan kamu, roda kehidupan kamu itu akan berputar 180 derajat. Apapun yang mungkin selama ini menjadi tujuan di dalam kehidupan kamu itu banyak yang akan tercapai, insya Allah seperti itu, teman-teman. Ya, baik dari kehidupan sosial, asmara, kesehatan, ya secara menyeluruh seperti itu. Kenapa? Seperti ada ikut campur tangan Tuhan, teman-teman. Ketika kita berbicara terkait dengan adanya ikut campur tangan Tuhan, berarti adanya sebuah doa-doa yang terkabulkan dan termanifestasikan. Itulah yang membuat segala sesuatunya itu benar-benar berubah. Nah, kemudian pada kartu yang kedua, aku punya The Hanged Man. The Hanged Man ini muncul hadir, ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah perjuangan dan pengorbanan yang selama ini memang sudah kamu lakukan dengan cukup baik. Ya, jadi ketika berbicara terkait dengan sebuah perjuangan dan pengorbanan, teman-teman, dari energi kartu kedua ini ya cukup nyata lah. Ya ibaratkan apa ya? Selama ini kamu sudah berusaha banget untuk memberikan hal yang terbaik untuk diri kamu, ya, dan kepada orang-orang yang kamu sayangi, ya. Dan selama ini juga kamu cukup sabar kok. Ibaratkan menanti kapan kamu bahagia, kapan kamu sukses ya. Karena dengan keyakinan yang cukup ya tinggi teman-teman terhadap Tuhan masing-masing, maka niscaya memang siapapun ya pasti akan merasakan sebuah kondisi kehidupan yang lebih baik. Ya seperti itulah. Artinya ada ikhtiar, ada kerja keras, pasti akan ada hasil. Ya, tetapi ketika memang tidak ada ikhtiar, kerja keras, doanya, ya, sabarnya tidak ada, maka bagaimana kesuksesan akan kamu dapatkan dan kamu peroleh? Bisa saja. Tidak ada yang tidak mungkin. Namun, ya itu sesuatu hal yang mungkin bakal sangat sulit, teman-teman. Ya hanya orang-orang terpilih, dan apakah kamu termasuk ya nantinya akan menjadi orang-orang terpilih, ya semoga gitu ya. Tetapi memang yang jelas harus ada action di sini. Ya harus ada action. Ya dan kalau dikatakan memang actionnya sudah ada, ya sudah ada memang. Ya kamu orang yang sangat optimisme. Apalagi ketika ingin mencapai suatu tujuan. Ya walaupun terkadang di balik itu semua ya teman-teman selalu tidak berjalan dengan mulus lah. Ya artinya pasti akan dipenuhi ya teman-teman dengan berbagai masalah ujian itu pasti yang ada ya. Tetapi kun fayakun teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil. Karena memang dari kartu keempat ini, Ace of Wands, ini kartu yang menggambarkan apapun masalah yang terjadi itu akan berhasil kamu taklukkan. Ya kamu selesaikan. Sebuah kemenangan, keberhasilan dan pencapaian ini cukup nyata loh untuk energi kartu keempat ini. Jadi bagi kamu ya teman-teman Virgo yang lagi berjuang ya, kamu harus tetap optimis teman-teman. Ya, yang lagi berputus asa, kamu harus kembali bangkit. Kamu harus kembali berkomitmen. Ubah mindset kamu menjadi lebih baik dan positif. Aku yakin yang namanya kesuksesan, keberhasilan semua orang berhak untuk mendapatkan dan pasti bisa mendapatkannya, teman-teman. Ya, yakin dan percaya bahwasanya takdir Tuhan itu selalu baik untuk kamu.
ketika mungkin kemarin lagi banyak ujian dan masalahnya, ya bisa jadi nanti endingnya, ujungnya kamu akan memperoleh sebuah kebahagiaan ini. Banjir keberuntungan, kelimpahan materi rezeki akan kamu beroleh. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi keuangan ya ataupun rezeki untuk teman-teman Virgo dalam pekan ini. Bagaimana untuk masalah keuangan, rezeki, ya, finansial ekonomi untuk teman-teman Virgo dalam pekan ini? Nah, pada kartu yang pertama aku punya Ten of Pentacles. Ada 10 koin di sini, teman-teman. 10 koin ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan masalah keuangan, terkait dengan masalah rezeki ya. 10 koin ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kelimpahan materi rezeki itu akan kamu dapatkan ya. Dan bahkan ya kalau dikatakan saat ini kehidupan kamu itu cukup stabil, bagus, rezekinya cukup berlimpah ya itu sedang kamu rasakan. Banyak teman-teman Virgo yang memang sukses kehidupannya. Namun di balik kesuksesan, keberhasilan kamu ada hal-hal yang memang harus kamu waspadai ya teman-teman. Tidak dapat dipungkiri lah ya. Suksesnya kamu akan menimbulkan, menghadirkan adanya orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu dan bahkan berupaya untuk bagaimana caranya menutup jalan keresakian kamu. Ya, bukan berarti kamu harus seujuan, tidak ya teman-teman. Jadi hal yang harus kamu lakukan adalah ketika selalu sudah mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih baik, ya harus selalu bersyukur. Ya, lebih dekat dengan Tuhan masing-masing. Maka niscaya kamu akan terhindar dari orang-orang yang toksik, orang-orang yang berupaya untuk menutup jalan keresakian kamu, ya seperti itu. Kemudian aku punya Fake of Wands. Nah, hadirnya kartu kedua ini ya, kalau aku katakan gimana ya teman-teman, untuk masalah keuangan akan begitu banyak peluang sih. Akan begitu banyak peluang yang akan datang kepada kamu nih. Ya, sehingga peluang-peluang ini nantinya yang akan mendatangkan, menghadirkan adanya rezeki-rezeki yang pastinya insya Allah akan berlimpah. Ya, pertahankan apa yang sudah kamu dapatkan dan kamu beroleh. Konsisten itu menjaga konsisten itu juga sangat penting teman-teman. Ya, karena itu tadi kalau dikatakan ketika kamu lagi berada di atas pasti goncangannya ya ibaratkan seperti itu ya teman-teman, ibaratkan pohon sudah tinggi pasti goncangannya anginnya akan semakin banyak menerpa gitu loh ya, cobaan godaan itu akan begitu banyak. Oke. Dan kemudian aku punya Fake of Cups. Nah di sini aku lihat ya bakal ada sebuah penaklukan ya teman-teman. Aku yakin kamu orang yang bakal konsisten, aku yakin kamu orang yang memiliki sebuah pendirian yang cukup kuat ya. Jadi untuk masalah rezeki juga bagaimana ya? Ya memang terlihat bagus banget. Bakal ada rezeki yang terus ya lancar deh dalam pekan ini dan mudah-mudahan teman-teman hingga di akhir Mei tahun 2025 ini ya kehidupan ekonomi kamu bisa terus mengalami peningkatan dan perubahan-perubahan yang besar ya. Apa yang mungkin selama ini kamu harapkan itu bisa terjadi. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sudah berumah tangga ya teman-teman. Bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Virgo dalam pekan ini? Oke, aku punya Four of Cups, kemudian aku punya The Emperor, dan aku punya The Empress. Mengenai tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu dalam pekan ini teman-teman, dari ketiga kartu ini memang cukup terlihat ya sebuah kehidupan rumah tangga yang pastinya sangat bahagia deh. Kenapa? Karena kedua-duanya saling berkomitmen, ya, saling berkomitmen teman-teman, dan bahkan ketika ada godaan, ya godaan itu seakan-akan memang dapat apa ya, tertepiskan gitu, ya, dapat dilewati dengan baik. Cobaan ataupun masalah itu selalu terlewati dengan baik. Jadi kamu bersyukur sih teman-teman. Kalau dikatakan ya hubungan kamu dengan dia itu sudah benar-benar apa ya dalam puncaknya gitu loh, puncak kedewasaan ya, ketika seseorang sudah dewasa, puncak kesabaran ya. Jadi memang sabarnya, kedewasaannya dan teman-teman ini akan mendatangkan, menghadirkan adanya kabar baik ataupun hal-hal yang baik di dalam kehidupan rumah tangga ya. Jadi untuk masalah rezeki juga aku lihat bakal bagus, semuanya bakal bagus di sini teman-teman ya, untuk masalah rumah tangga kamu. Jadi harus selalu bersyukur ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang berpacaran. Bagaimana kehidupan asmara teman-teman Virgo yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Oke, aku punya King of Pentacles dan aku punya Nine of Pentacles dan aku punya Five of Pentacles. Nah, oke.
Ketiga-tiganya kartu koin ya, teman-teman. Kartu koin sebenarnya ini kartu yang menggambarkan tentang keberuntungan sih. Ya, dan semoga keberuntungan ini terus kamu dapatkan, terutama masalah hubungan asmara ya, teman-teman, ataupun perpacaran kamu. Ya, harapannya pasti ingin tetap langgeng ya. Apalagi ketika memang kamu sudah yakin merasa dia adalah orang yang cocok dan terbaik untuk kamu, dan begitu pula sebaliknya. Ya, dia juga merasa kamu orang yang terbaik, orang yang sangat cocok. Jadi, kalau dikatakan hubungan kamu akan berjalan dengan lancar, ya aku rasa seperti itu. Namun, ya tidak selalu sih sebenarnya teman-teman ya. Ada kala, ada masa yang dimana benar-benar akan ada sebuah ujian, ataupun mungkin bisa jadi ujian itu sudah kalian lewati dengan baik, sehingga ya pada akhirnya apa ya, ngerasa sudah benar-benar mengenal satu dengan yang lain. Nah, ini sesuatu hal yang bagus, positif ya. Semoga hubungan berpacaran kamu teman-teman ini bisa terus konsisten, ya bisa langgeng, dan bahkan bisa ke jenjang yang lebih serius. Amin ya. Oke, next. Poin yang berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, aku punya Queen of Pentacles, ada The Hermit, aku punya Queen of Swords ya. Ya, dua kartu koin, teman-teman, dua kartu ratu ya, satu kartu The Hermit. Jadi memang dari ketiga kartu ini, kalau dikatakan berharap, ya mungkin ada beberapa dari kamu yang berharap ya akan ada sebuah perubahan, teman-teman. Perubahan dalam arti ya, ketika kamu jomblo, single, ya pasti ingin segera bertemu ya, menemukan jodoh dan pasangan hidup ya. Dan kemudian yang lain, kamu yakin nih terhadap Tuhan semesta alam ya, bahwasanya Tuhan akan memberikan hal yang terbaik. Ya, ketika memang uh, lagi berharap, tentu harus ada upaya dan tindakan ya, teman-teman. Artinya ketika doa juga sudah dilakukan, ya kan? Jadi harus ada action gitu loh. Ya, jadi kalau tidak ada action, bagaimana kamu akan memperoleh jodoh dan pasangan hidup? Ya, jadi memang harus ada action di sini. Ya, mungkin lebih memperbanyak apa ya, pergaulan, pertemanan ya, teman-teman. Mungkin di situ nanti kamu akan segera bertemu deh ya dengan jodoh dan pasangan itu. Semoga ya, teman-teman. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang PDKT ataupun sedang dekat dengan seseorang ya. Aku punya Justice, The Chariot, dan aku punya Four of Wands. Wow, kestabilan, keseimbangan, dan kemenangan. Sebuah keselarasan ya, teman-teman, akan berujung dengan sebuah energi pernikahan ataupun sebuah komitmen, sebuah keseriusan ya. Jadi di sini untuk masalah kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman, energinya cukup istimewa ya. Apa yang mungkin selama ini kamu nantikan ya pada akhirnya akan tercapai. Sebuah kedekatan kamu ya, teman-teman, ya mungkin memang kamu berharap ya, kali ini kedekatan kamu akan membawa sebuah kebahagiaan baru. Kamu ingin kedekatan kamu ini menjadi akhir dari pencarian kamu selama ini, teman-teman. Dan terlihat dari ketiga kartu ini, aku rasa memang apa yang menjadi harapan-harapan kamu itu akan tercapai. Ya, jadi inilah sebuah penantian panjang dan kesabaran kamu selama ini, teman-teman. Pada akhirnya Tuhan akan benar-benar ya mempertemukan kamu gitu loh dengan sosok orang yang mungkin bisa jadi akan menjadi jodoh dan pasangan hidupmu ya. Jadi kalau memang terlihat secara energi ya sangat positif, teman-teman. Ya, jadi lanjutkan deh kedekatan kamu. Oke, next. 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Virgo. Aku punya tanggal 20, tanggal 4, 25, tanggal 28, 27, 30, tanggal 5, tanggal 3, tanggal 16, 12, 23, dan tanggal 15. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.